sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Esther Lita Suak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu tema yang sangat penting dalam teologi Perjanjian Baru, yaitu Diskursus Teologi Yohanes. Teologi Yohanes merupakan salah satu corak teologi yang paling khas dalam Perjanjian Baru. Melalui Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, dan kitab Wahyu, Yohanes memberikan pemahaman yang mendalam mengenai identitas Yesus Kristus, karya keselamatannya, kehidupan kekal, kasih Allah, peranan Roh Kudus, serta pengharapan akan akhir zaman. Berbeda dengan Injil Sinoptik yang lebih menekankan pelayanan Yesus secara historis dan kronologis. Yohanes lebih berfokus pada makna teologis dari pribadi dan karya Yesus Kristus. Hal ini saja terlihat jelas dari tujuan penulisan Injil Yohanes yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 30-31, yaitu supaya setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan melalui iman kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai logos dan inkarnasi, di mana Injil Yohanes diawali dengan pengenalan tentang logos, yang dalam bahasa Yunani berarti firman. Dalam filsafat Yunani, logos dipahami sebagai prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Namun, Yohanes memberikan makna yang baru dengan menyatakan bahwa logos adalah Yesus Kristus sendiri. Menurut Yohanes, Logos telah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah, memiliki hakikat ilahi, dan menjadi sarana penciptaan segala sesuatu. Melalui konsep Logos ini, Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus bukanlah pribadi yang baru muncul dalam sejarah, melainkan telah ada sebelum dunia dijadikan. Hal ini sekaligus menegaskan keilahian Kristus sebagai Allah yang kekal. Selain itu, melalui Kristus, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah yang sebelumnya tidak dapat dilihat, kini dinyatakan secara nyata melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Kristus tidak hanya berperan dalam penciptaan, tetapi juga menjadi pusat karya keselamatan manusia. Puncak dari konsep logos terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14, yaitu ketika firman menjadi manusia dan logos stars egeneto. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar hadir dalam sejarah manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Inkarnasi bukan hanya sekedar penampakan Allah, tetapi penyatuan sempurna antara keilahian dan kemanusiaan di dalam diri Kristus. Melalui inkarnasi, Allah masuk ke dalam sejarah manusia, menyatakan karakter dan kehendaknya secara sempurna, serta menghadirkan keselamatan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan demikian, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan melalui karya Kristus. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai identitas Yesus. Dalam teologi Yohanes, Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah dan Mesias. Sebutan anak Allah menunjukkan hubungan yang unik dan istimewa antara Yesus dan Bapa. Sementara itu, sebutan Mesias menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh janji keselamatan yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Salah satu ciri khas Injil Yohanes adalah adanya 7 pernyataan "Aku adalah" atau ego eimi. Pernyataan tersebut antara lain, "Aku adalah roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan hidup, jalan kebenaran dan hidup, serta pokok anggur yang benar." Melalui ketujuh pernyataan tersebut, Yesus tidak hanya menjelaskan tugasnya, tetapi juga menyatakan identitas ilahinya. Ungkapan "Aku adalah" mengingatkan kita pada nama Allah dalam Keluaran 3:14, sehingga Yohanes dengan sengaja menunjukkan bahwa Yesus memiliki kesatuan hakikat dengan Allah. Selanjutnya, Yohanes memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan kekal. Menurut Yohanes, kehidupan kekal bukan hanya berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Kehidupan kekal adalah kualitas hidup yang berasal dari hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus.
Kehidupan tersebut dimulai sejak seseorang percaya kepada Kristus dan mencapai kesempurnaannya dalam persekutuan kekal bersama Allah. Oleh sebab itu, kehidupan kekal bersama Allah diterima melalui iman kepada Kristus, dimulai sejak seseorang percaya dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Dengan demikian, kehidupan kekal merupakan relasi yang hidup dan terus bertumbuh bersama dengan Allah. Selain kehidupan kekal, Yohanes juga menekankan kasih sebagai ciri utama kehidupan orang percaya, di mana dalam surat 1 Yohanes dinyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini menjadi dasar kehidupan Kristen. Kasih Allah dinyatakan melalui pengutusan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Sebagai respons terhadap kasih tersebut, setiap orang percaya dipanggil untuk mengasihi sesama. Bahkan, Yohanes menegaskan bahwa kasih menjadi bukti nyata bahwa seseorang telah lahir baru dan hidup di dalam Allah. Dengan demikian, kehidupan kekal dan kasih tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya kita melihat pembahasan mengenai terang dan kebenaran, di mana dalam tulisan Yohanes, terang melambangkan kehadiran Allah, kehidupan, keselamatan, dan kekudusan. Sebaliknya, kegelapan melambangkan dosa, ketidakpercayaan, kesesatan, dan penolakan terhadap Allah. Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Artinya, Kristus datang untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju terang Allah, sehingga manusia memperoleh hidup yang sejati. Selain itu, Yohanes juga mengajarkan bahwa kebenaran bukan hanya berupa pengetahuan, melainkan nyata di dalam pribadi Yesus Kristus, di mana kebenaran berasal dari Allah, dinyatakan melalui Kristus, dipahami melalui karya Roh Kudus, dan membebaskan manusia dari dosa. Oleh sebab itu, Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Injil Yohanes, Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran dan juga Parakletos, yaitu penolong atau penghibur. Roh Kudus memiliki peranan untuk mengajar orang percaya, mengingatkan ajaran Kristus, memimpin kepada seluruh kebenaran, dan memberikan kesaksian tentang Kristus. Melalui karya Roh Kudus, Allah terus menyertai umat-Nya setelah Yesus naik ke surga. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kesaksian, di mana menurut Yohanes, iman kepada Kristus tidak cukup hanya diucapkan melalui perkataan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kasih, kebenaran, kekudusan, dan tindakan nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi bukti bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam dirinya. Sebagai bagian dari keseluruhan perjanjian baru, teologi Yohanes tidak berdiri sendiri. Yohanes melengkapi pengajaran para rasul mengenai Yesus Kristus. Dalam Kristologi, Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah Logos yang kekal, Anak Allah dan Mesias. Dalam doktrin keselamatan, Yohanes mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus, sejalan dengan pengajaran Paulus mengenai kebenaran oleh iman. Petrus mengenai keselamatan di dalam Kristus, serta kitab Ibrani yang menampilkan Kristus sebagai pengantara keselamatan yang sempurna. Dengan pneumatologi, Yohanes memperkaya pemahaman mengenai Roh Kudus sebagai penolong yang membimbing orang percaya kepada seluruh kebenaran. Sedangkan dengan eskatologi, Yohanes menunjukkan bahwa kehidupan kekal telah dimulai sejak sekarang, namun akan mencapai kesempurnaannya pada saat Allah memperbarui seluruh ciptaan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Wahyu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa seluruh teologi Yohanes berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah Logos yang kekal, Firman yang menjadi manusia, Anak Allah, Mesias, terang dunia, jalan kebenaran, hidup, serta sumber kehidupan kekal. Melalui iman kepada Kristus, manusia memperoleh keselamatan, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dipanggil untuk mengasihi sesama,
hidup di dalam keterang dan kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, serta memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dengan demikian, teologi Yohanes memperkaya seluruh kesaksian Perjanjian Baru mengenai karya keselamatan Yesus Kristus. Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, kita melihat satu benang merah yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah pusat, dasar, dan penggenapan seluruh rencana keselamatan Allah bagi dunia. Dengan demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai diskursus teologi Yohanes. Kiranya pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pribadi dan karya Yesus Kristus, serta semakin memperteguh iman kita kepadanya. Cukup sekian, saya ucapkan banyak terima kasih dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.